guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Anak ini, apakah sangat kuat? Aliran udara dari teknik perpindahan besar saya, tidak membuat tubuhnya bergerak. Senjata ajaib apa yang ada di dalam tubuhnya, ini begitu tirani. Pemuda ini adalah karakter yang bisa bersama dengan Yan Suiyi. Yan Suiyi dan Hua Tiandu telah membuat sebuah kontrak pernikahan, tetapi tampaknya dia sangat dekat dengan putra ini. Kata 5 Raja Protos di sekitar Tao Hentian terkejut melihat pemandangan ini. Kaisar Dewa Kebencian juga merasa sedikit terkejut di hatinya. Tidak menyangka Pangeran Ula begitu kuat. Tapi coba pikirkan, pria yang bisa disukai oleh Yan Sui pasti tidak lebih lemah dari Hua Tian. Setelah lebih dari 10 getaran berturut-turut, tiba-tiba langit dan bumi menjadi jernih, dan Kaisar Heng Tian mengubah tubuhnya. Dia berjalan dalam kehampaan dan berhenti sejenak. Di bawah ini adalah gunung-gunung yang bergulung, yang jauh dari laut. Ini adalah tempat yang tidak jauh dari gunung meteorit Kungsingmen. Pangeran Wula, gadis Yan Sui, lihatlah, di mana Feng Moling itu. Kata pendeta Tao Heng Tian tersenyum pada keduanya, seolah begitu jauh. Teknik perpindahan besarnya seolah tidak menghabiskan sedikit pun mana. Fang Han dan Yan Sui terkejut secara diam-diam. Mereka keluar dari kota Xuanhuang dan terbang selama beberapa jam plus siang dan malam sebelum mencapai kepulauan Gigi Taring. Dan pendeta Tao ini melakukan teknik gerakan hebat, dan tidak ada waktu untuk makan. Itu akan membutuhkan banyak mana. Fang Han, hati-hati. Bahkan orang kuat yang telah berkultivasi menjadi tubuh abadi mungkin memiliki keengganan untuk melakukan perubahan sebesar itu. Kecuali jika itu adalah master yang memahami aturan ruang. Saya pikir kita tidak boleh berurusan dengan orang ini. Bisik Yan Sui juga gelisah, diam-diam menyampaikan semangat yang tidak jelas itu kepada Fang Han. Sekarang kita hanya bisa maju, dan kita akan membicarakannya saat kita sampai di dasar bumi. Jawab Fang Han berkomunikasi dengan Yan Sui dengan energi, sambil melihat lingkungan sekitarnya. Itu dia, agak jauh, Fang Han melihat sebuah gunung, yang terlihat seperti punggung kura-kura, seperti ular panjang yang terangkat, memanjang ke kejauhan, dan segera menyadari bahwa ini adalah lokasi Feng Moling. Saya berada di tempat ini, menyelamatkan gadis iblis rubah murni, dan kemudian pergi ke kedalaman bumi, dan bertemu dengan pena kaisar. Namun, pada saat itu, gunung ini tanpa aura apapun, tapi sekarang penuh aura. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana, tumbuh-tumbuhan subur, dan minyak hijau menetes dengan cepat. Berdiri di langit, Anda dapat mencium ki kayu yang sangat kuat, dan ki kayu dari beberapa tumbuhan sangat kuat sehingga akan mengembun menjadi hantu, seolah-olah berubah menjadi hantu. Ya, Fang Han pasti bersembunyi dan mengintai di sini. Kata pendeta Tao Heng Tian bergetar, dan berteriak dengan suara rendah, roh kayu di sini sangat kuat sehingga disebabkan oleh Kaisar Azure Mu Huanggong. Berita dari Liga 6 Dao benar-benar kuat. Sepertinya kita beruntung mengetahui persisnya lokasi Fang Han. Karena Fang Han bersembunyi di tanah, kita harus pergi ke tanah untuk menemukannya. Kata Heng Tian menjentikkan lengan baju besar, dan sebuah jarum terbang keluar dari lengan baju itu. Jarum ini hanya sepanjang jari, tetapi cahaya kuning ada di mana-mana. Saat terbang keluar, udara tiba-tiba dipenuhi warna kuning. Kabut, angin, dan pasir naik ke seluruh langit, dan ada hamparan bumi yang luas, dengan gelombang kekuatan bumi yang kuat berdampak. Di atas jarum dewa, monster yang menyerupai ular dan naga terbang. Fang Han melihat bahwa itu adalah ular dewa dan roh dari formasi dewa ini. Ular dewa ini jauh lebih agung daripada ular dewa di tanah pemurnian 5 elemen. Itu mengeluarkan teriakan tak terlihat ke bumi, dan tiba-tiba melihat tanah 10 mil di bawah, ada gelombang ombak, seolah-olah bumi menjadi seperti air. Alat Tao tingkat rendah, di tangan alam rahasia umur panjang, sebenarnya dapat mengerahkan kekuatan yang begitu besar.
Tampaknya orang-orang di alam rahasia kekuatan supernatural, yang memiliki perangkat Tao, adalah hal yang kejam. Gumam Fang Han tahu bahwa jika dia mendapatkan jarum dewa menyeluruh ini pasti tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kuat, bahkan dengan kerja sama Tu Huang Gangqi. Ayo pergi, kata Kaisar Heng Tian terbang keluar, mengarahkan jarum ke bawah, tanah segera runtuh, dan pria itu terbang ke bawah dan menghilang. Fang Han dan Yan Sui, Fan Qingying, dan 5 Raja Protos juga segera jatuh. Setelah itu, tanah dipulihkan di semua sisi. Di kedalaman bumi, masih gelap gulita dan dalam, dan Heng Tian menggunakan True Divine Needle untuk melelehkan batu dan tanah. Beberapa orang menyimpannya jauh di kedalaman. Yan Sui tampak tenang, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat gugup. Dia tidak tahu jika Fang Han tidak ada di sini. Namun, Fang Han terus mengamati sekeliling dan mengagumi. Jarum ilahi senior Heng Tian benar-benar misterius. Bagaimana alat ajaib ini dibuat? Saya juga ingin menyempurnakannya. Saya perlu mengetahui banyak harta karun. Mereka semua terkubur di tanah. Jika Anda memiliki harta ini, Anda tidak tahu berapa banyak yang akan Anda peroleh dengan berburu harta karun di bawah tanah. Kata Fang Han, menyempurnakan artefak Tao ini juga mudah. Selama kamu menemukan Fang Han, memaksanya untuk menyerahkan jimat ajaib di tanah 5 elemen, kita bisa pergi ke tanah 5 elemen kapan saja dan di mana saja, mencari makhluk elemen bumi yang kuat, naga dan ular, ditambah berbagai upaya untuk menghasilkan materi ini. Poin kuncinya masih Fang Han. Kata pendeta Tao Heng Tian berbicara sambil menggunakan mana untuk menembus bebatuan basal yang keras. Dalam waktu singkat, dia mencapai kedalaman puluhan ribu kaki di bawah tanah. Itu sudah menjadi lempengan basal. Disinilah Fang Han melihat pena manusia seukuran Sumi Jinsan tergeletak dengan damai di antara lempengan. Dan sekarang itu sudah tidak ada lagi. Pada hari itu, Fang Han masih mengalami kesulitan menggunakan Tu Huang Gangqi untuk menembus lempengan basal, tetapi sekarang pendeta Tao Heng Tian sangat santai. Dengan jarum yang tajam, bongkahan batu besar tersebut akan langsung berubah menjadi vitalitas dan terus turun. Tuan Heng Tian, kami telah pergi jauh ke dalam 50.000 kaki, dan kami belum menemukan petunjuk apapun. Fang Han sangat kuat, dapatkah dia melarikan diri ke sini dan berlatih? Kata Raja Protos tampak ragu. Ki kayu di atas kuat, itu adalah nafas Ki Mu Huanggang. Ini pasti bagus. Fang Han telah berlatih di sini. Dan aku samar-samar merasakan jauh di dalam tanah, ada kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi. Itu mungkin Fang Han. Di tempat persembunyian dingin, Fang Han pasti tidak mudah untuk bangkit begitu tiba-tiba. Seseorang harus membantunya. Ini mungkin salah satu rahasia terbesarnya. Kata Heng Tian tidak banyak berbicara, tetapi Fan Qingying menjelaskan. Ya, ada beberapa hal aneh di tanah, yang membuatku merasa tidak nyaman. Taois Heng Tian juga mengangguk, tetapi tidak pernah berhenti, dan terus menelusuri. Hati-hati, dan masing-masing mengorbankan senjata ajaib Anda yang paling kuat. Lindungi diri Anda. Tak perlu dikatakan, Fan Qingying mengeluarkan pedang guntur kekacauan besar Tao tingkat tinggi di tangannya, dan mengguncangnya sedikit, dan itu adalah serangkaian udara kacau yang mengelilinginya. Yan Sui mengorbankan mutiara Dewa Changhai di pagi hari. Dan 5 dewa besar tiba-tiba memancarkan aura aneh, dan mereka berputar membentuk formasi misterius. Fang Han, 5 bawahan yang membenci langit dan bumi, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka bukan manusia, atau monster. Mereka bukan dewa dan setan bumi. Saya tidak tahu ras seperti apa di langit dan bumi. Kata Yan Sui diam-diam berjalan. Kamu harus bisa melihatnya sekarang. Orang-orang ini memang bukan manusia, atau setan. Di zaman kuno, keberadaan yang menguasai langit dan bumi, ras yang mulia, musuh terbesar semua makhluk hidup. Anda adalah murid dari keluarga Tai, saya di sini, tahukah Anda? Kata Fang Han tidak menyembunyikannya lagi saat ini. Maksudmu,
Tiba-tiba, wajah Yan Sui berubah drastis, dan seluruh tubuhnya menggigil. Yan Sui, ada apa denganmu? Tiba-tiba terkejut. Fan Qingying memperhatikan perubahan ekspresi Yan Sui dan tidak bisa membantu tetapi mengucapkan pikiran ilahi. Pada saat ini, Yan Sui menunjukkan transformasi spiritualnya, dan menunjuk ke bawah, saya hampir berada di magma bawah tanah. Saya merasakan tekanan kuat yang tak tertandingi, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di magma bawah tanah. Ya, aku juga merasakannya, kata Fan Qingying. Api di depan redup, panas membumbung tinggi, dan bau belerang yang menyengat datang dan mencapai magma. Di bawah tanah, magma tak berujung bergulir, dan api ganas yang tak terhitung memenuhi ruang ke segala arah, membuat Kaisar Merah Fang Han bersemangat untuk bergerak, ingin menelan kultivasinya sembarangan. Api tanah adalah nyala api yang sangat penting. Ada banyak pembudidaya yang suka menggunakan api bumi untuk memadatkan senjata sihir, dan beberapa orang juga melemparkan senjata sihirnya ke dalam magma api bumi dan mengeraskannya selama ribuan tahun. Itu sama dengan melempar itu ke angin geng 9 langit. Jika seseorang bisa pergi jauh ke bawah tanah dan mencari di dalam magma, ada kemungkinan untuk mendapatkan banyak senjata ajaib yang ditinggalkan oleh para master kuno. Tetapi berburu harta karun di magma bawah tanah jauh lebih sulit daripada langit Jiutian Gangfeng. Ada lebih sedikit orang yang bisa pergi jauh ke bawah tanah, dan bahkan lebih sedikit orang yang bisa mencapai lapisan magma, dan sangat sedikit orang yang mencari di magma. Jika Anda telah mengolah tubuh abadi, tanpa senjata sihir yang kuat, Anda tidak dapat mendukungnya di magma untuk waktu yang lama. Sekarang, Heng Tian, 5 Raja Protos, Fan Qingying, Yan Sui, dan Pangeran Ula mencapai lapisan magma bawah tanah, merasa sangat panas. Benar-benar ditempatkan di api penyucian. Namun, mereka terkejut ketika mereka melihat lautan api lava penyucian. Karena mereka melihat satu hal, benda ini adalah gunung yang sangat megah, gunung yang jernih. Berbaring horizontal di antara lahar yang tak terbatas, semua kemarahan diserap oleh gunung ini, seolah-olah sedang melunakkan sesuatu. Fang Han sudah lama melihat bentuk pena kaisar, yang sebesar gunung dan dijatuhi hukuman mati dalam satu pukulan. Kekuatannya tidak ada habisnya, dan dia tidak terkejut melihatnya saat ini. Dia khawatir pena kaisar akan berpindah ke tempat lain, sehingga menggagalkan rencananya, tetapi sekarang tampaknya pena kaisar jelas-jelas melindungi sesuatu. Dia tidak pernah meragukan kemampuan pena kaisar ini. Anda tahu, benda ini dulunya adalah alat abadi, dan kemudian jatuh ke alat dao yang aneh, tetapi masih mempertahankan kekuatan beberapa alat abadi. Di antara alat dao yang aneh, itu juga merupakan keberadaan yang paling kuat. Dan yang lebih penting, semangat pena kaisar masih ada. Berbeda dengan cermin kaisar yang diperoleh Feng Baiyu, Qiling tidak tahu kemana perginya, hanya tubuh utama yang tersisa. Meski masih mahakarya, kekuatannya jauh lebih buruk. Apa itu? Kata Yan Sui terkejut, tetapi memandang Fang Han dengan tidak percaya, kristal gunung itu. Itu sebenarnya kristal langit. Di alam semesta, kristal langit yang paling berharga. Kristal langit seukuran ibu jari. Itu bisa dijual dengan harga setinggi langit. Berapa nilai kristal langit sebesar gunung, itu mampu membeli sebuah sekte. Kata Fan Qingying juga gemetar. Betapa beruntungnya kali ini. Tanpa diduga, kami tidak menemukan Fang Han, tetapi kami menemukan batu langit sebesar itu terlebih dahulu. Kata 5 Raja Protos juga bersemangat. Hati-hati, kata Heng Tian mengubah wajahnya, seolah-olah dia telah melihat iblis. Ini sebenarnya adalah senjata ajaib ini. Ini adalah pena kaisar manusia. Pada zaman dahulu kala, dia membunuh tuan yang tak terhitung jumlahnya dari klan saya. Dengan satu pukulan pena besar, hidup dan mati akan diadili. Ini sebenarnya senjata ajaib. Bagaimana mungkin ada di sini? Klan saya ada di dunia besar Xuan Huang, saya tidak tahu sudah berapa tahun saya mencari rahasianya, dan aku tidak ingin berhasil dalam satu hari.
Keberadaan Fang Han, itu tidak penting lagi. Mendapatkan pena ini adalah prioritas utama. Keluar dan bantu aku mengumpulkan pena kaisar itu. Setelah ini, status saya di klan akan meningkat berkali-kali lipat. Kata Heng Tian. Di bawah semangat tiraninya, sebuah kompas besar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Di kompas, matahari, bulan, dan bintang tertutup rapat, seperti peta bintang yang diperkecil. Ini adalah alat Tao bermutu tinggi. Sekelompok raksasa abadi akan mengorbankan ribuan tahun untuk menciptakan Taoisme bermutu tinggi, yang dapat mengguncang alam semesta, membalikkan matahari dan bulan. Segera setelah kompas ini keluar, seluruh lahar ribuan mil di sekitarnya ditekan. Perubahan sesaat tampaknya telah mengubah ruang. Ada bintang dan meteor yang padat di mana-mana, menembus kehampaan, memancarkan cahaya dan panas yang tak terbatas, tetapi itu cepat berlalu.